Mulailah di usia 20 tahun, jangan 30 tahun, because you would be late by 10 years. Mulai di saat 20 tahun, mulai dari kecil, hasilnya 2 sampai 3 kali lebih besar. Kenapa? Karena compounding works with time. Karena begitu kita ada waktu yang lebih panjang, aset kita yang dikelola dengan penuh kehati-hatian, delivering 8-12%, itu akan compound. Kalau bisa 20%, tiap 3 tahun itu double. Tapi rata-rata 12%, jadi tiap 6-7 tahun itu double. In size. Jadi itu yang lesson number 2. Belum kita nanti tanya jawab. Lesson number 3, active income has to be supported by passive income. Jadi harus punya passive income. Selain daripada income yang kita dapat sebagai profesional, kita harus punya passive income. Bisa datangnya dari aset, fixed income atau saham, bisa dari properti. Banyak yang jago properti, tapi saya nggak jago properti. Saya udah mengakui. Mpok Nur jauh lebih jago kalau properti. Saya boncos terus kalau properti. Dan banyak juga yang sudah membangun bisnis dan investasi untuk dapat financial freedom rata-rata sama teman-teman. Nah itu yang ketiga. Build active and passive income. Terakhir, financial discipline. Itu yang saya bilang tadi. Frugality. Bahwa kita harus hemat. Ada beda hemat sama pelit. Hemat itu adalah memastikan tidak besar pasak daripada tiang. Kelola your finances secara aktif dan betul-betul disiplin. Akhirnya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Gitu Tere. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren banget ya perjalanannya. Ada pantun. Pantun, okay. Pergi merantau mencari jalan. Penuh semangat bawa harapan. Jatuh bangun jadi pelajaran. Bersama Tere sukses beri manfaat bagi kehidupan. Saya dari perjalanan tadi udah sangat-sangat terinspirasi ya. Pasti teman-teman di sini juga sudah terinspirasi. Yang tadinya Pak Sandi itu dari karyawan, kemudian kena margin call juga, jadi nggak mungkin yang tiba-tiba wah duitnya banyak dan investasinya diulang-ulang terus, tapi banyak pelajaran-pelajaran juga ya Pak, berarti ya ketika margin call itu. Selain margin call, pelajaran yang saya jarang ungkapkan, tapi karena ini Erwin yang ngundang, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal pada saat itu. Karena selain margin call, nggak cukup buat saya. Jadi itu waktu itu kayak semacam kayak ada adrenalin gitu. I gotta do big. Karena waktu itu saya mulai masuk tuh di majalah SWA. Profesional Indonesia terkenal sebagai diaspora. Ada tuh, wah saya jadi jumawa waktu itu. Sebagai karyawan di cover gitu loh.